Teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang kancil mati. Penduduk lereng Gunung Merapi cemas karena puncak gunung itu mengeluarkan awan panas. Mereka khawatir jika gunung itu akan meletus. Mereka mengirim utusan ke juru kunci Gunung Merapi. "Mbah, apakah kita harus mengungsi?" "Tidak, jangan khawatir. Aku belum melihat tanda-tanda gunung itu akan meletus," kata sang juru kunci. Tetapi lama-lama situasi semakin gawat. Gunung itu mulai mengeluarkan asap dan lava panas. Udara di lereng gunung yang biasanya sejuk kini mulai berubah menjadi panas. Mungkin karena udara gunung mulai panas, maka banyak hewan yang turun gunung. Mereka berlarian mencari udara yang lebih segar, termasuk kancil. Penduduk beramai-ramai mendatangi juru kunci. "Bagaimana sekarang, Mbah?" "Ya, kalian boleh mengungsi ke tempat yang aman, walaupun sebenarnya gunung ini hanya mengeluarkan letusan-letusan kecil." Maka penduduk mulai mengungsi, turun dari gunung yang mulai menampakkan kemurkaannya. Hewan-hewan di sekitar gunung juga gerah. Mereka tak betah udara panas, termasuk kancil yang ingin menyelamatkan diri dari lahar panas. Kancil terus berjalan menjauhi gunung, hingga tak terasa ia masuk ke perkampungan penduduk. Kebetulan ada seorang anak kecil mengetahui kedatangan kancil. "Pak, lihat! Sepertinya itu kancil. Yuk kita tangkap!" Anak kecil itu mengajak kawan-kawannya untuk menangkap kancil. Kalau tertangkap, rencananya kancil akan dijadikan gulai. "Wah, gawat! Aku ketahuan anak-anak kecil," umpat kancil. Hewan cerdik ini berlarian ke sana kemari. Anak-anak petani beramai-ramai mengejarnya. Sambil berteriak-teriak, kancil menjadi panik. Semakin lama, semakin banyak anak-anak yang mengejarnya. Karena terdesak, ia akhirnya masuk ke dalam sebuah rumah kosong. Anak-anak dan orang tua masuk ke rumah itu pula. Mereka mengepung kancil. Kancil tak bisa meloloskan diri. "Mati aku kali ini," desis kancil putus asa. Ya, kancil akhirnya tertangkap. Ia diikat di belakang rumah Pak Tani. Meski tali pengikat itu kuat, kancil tetap berusaha meloloskan diri. Namun usahanya sia-sia belaka. "Aku tetap harus cari akal." Sementara Pak Tani masih mengasah pisau dan merebus air. Sementara lagi anak-anak akan makan gulai kancil. "Hahaha," kata Pak. Tapi apa yang terjadi? Entah ketakutan atau terbelit tali di lehernya. Kancil tampak tergeletak dekat kayu tambatan. Banyak lalat yang mengerubutinya. "Apakah kancil mati?" "Sepertinya iya." Pak Tani dan anak-anak kecewa saat melihat kancil mati sampai dikerubuti lalat. Mereka mempunyai kepercayaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu tidak boleh menyembelih dan memakan hewan yang sudah mati atau jadi bangkai. Maka mereka membawa kancil ke tepi sungai. Binatang kecil itu dilempar ke tengah sungai. Anak-anak yang ikut membuang bangkai kancil itu banyak yang menggerutu. "Gagal deh, padahal aku sangat ingin makan gulai kancil. Pasti enak rasanya." Sebagian anak-anak itu masih berdiri di atas sungai, mengamati kancil yang terseret arus sungai. Setelah hanyut agak jauh terbawa arus sungai, kancil menggeliat dan berenang ke tepi. Ya, kancil tadi memang berpura-pura mati. Untuk mendukung aksinya, ia sengaja mengundang para lalat agar mengerubuti tubuhnya. Dasar hewan cerdik. Teman-teman, selesai sudah kisah kancil mati. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika kita mendapatkan kesulitan yang sangat mendesak, kita jangan panik. Kita tetap berusaha dan jangan putus asa sambil mencari solusinya dengan akal yang cerdas. Terima kasih sudah menyimak.